Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan judul Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Register Perkara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bambang Indarto Stompul dan saya juga ditemani di sini dengan Naufal Arif Pratama, Rizky Aulia, dan Aramiko Taufik. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja dijelaskan teman saya, Naufal Arif Pratama. Terima kasih dari moderator. Berikutnya saya akan membacakan pembahasan. 1. Landasan penggugat mengajukan gugatan atas perkara nomor 46/G/2017/PT UN/SRG. Keputusan tata usaha negara yang telah dikeluarkan oleh tergugat tidak ditunjukkan langsung kepada penggugat. Akan tetapi dengan dikeluarkannya keputusan tata usaha negara tersebut oleh tergugat telah jelas sangat merugikan kepentingan penggugat, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat itu merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara. Dengan mengetahui adanya keputusan tersebut, dasar hukum lain yang menjadi dasar bagi penggugat dalam mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap tergugat dalam perkara ini adalah pasal 53 ayat 1 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh tergugat jelas sudah bersifat konkret, individual, dan final, karena yang disebut dalam keputusan tata usaha negara tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut saudara HY sebagai individu atau pihak yang tercantum sebagai penerima hak dalam sertifikat hak milik nomor 758/Sukaharja tanggal 20 September 2017, surat ukur nomor 142/Sukaharja 2015. Berikutnya 2. Dasar pertimbangan hakim pengadilan tata usaha negara menerima gugatan yang diajukan penggugat. Pada dasarnya penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan adalah bertujuan agar pengadilan melalui hakim dapat menyelesaikan perkaranya dengan mengambil suatu putusan. Dasar pertimbangan hakim pengadilan tata usaha negara menerima gugatan yang diajukan penggugat selaku badan hukum perdata, yaitu PT Sinar Mulia Bina Persada melawan Kantor Pertahanan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, dan tergugat intervensi atau pihak ketiga yaitu HY berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986, Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Permasalahan hukum yang disengketakan adalah mengenai keabsahan tindakan hukum tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa dari aspek peraturan perundang-undang dan asas-asas hukum pemerintahan yang baik atau AUPB. Oleh karena itu, permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang hukum tata usaha negara. Berikut ada beberapa aspek sebagai upaya penegakan nilai keadilan dan dapat diterima oleh masyarakat. Yang pertama aspek yuridis, yang kedua aspek filosofi, dan yang ketiga aspek sosiologis. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Rizky Aulia. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Naufal Arif Pratama. 3. Implikasi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara perkara. Pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu suatu putusan yang tidak dapat diubah lagi melalui suatu upaya hukum.
Suatu perkara itu diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian. Penyelesaian perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkannya putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan itu harus dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat negara. Pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Perkara yang membatalkan keputusan Badan Pertanahan Kabupaten Tangerang selaku pejabat tata usaha negara berupa sertifikat hak milik nomor 758 Sukaharta tanggal 20 September 2017. Pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Perkara nomor 46D 2017 Petun SRG belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, tergugat dapat mengajukan upaya hukum biasa melalui perlawanan, banding atau kasasi. Upaya hukum bukanlah dimaksudkan untuk memperlama penyelesaian suatu perkara, apalagi dimaksudkan untuk menyampingkan kepastian hukum. Bagaimanapun upaya hukum pasti diperlukan karena hakim adalah manusia yang dekat dengan khilafan. Bahkan kesalahan itu sendiri bersifat memihak atau karena ditemukan bukti baru yang begitu kuat. Dengan tersedianya upaya hukum, putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim masih dimungkinkan untuk diperiksa ulang. Baik, saya serahkan ke moderator. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami berharap hasil presentasi kami bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.